Pernah nggak lu lagi sendirian malam-malam, terus tiba-tiba mikir, sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Mungkin sebagian dari kita pernah mempertanyakan hal itu, atau bahkan hampir semua. Dan jujur aja, itu bukan suatu pertanyaan yang bodoh atau sepele. Justru itu adalah suatu pertanyaan yang kritis dalam kehidupan. Karena semakin dewasa seseorang, semakin banyak hal yang bikin kita penasaran tentang misteri yang ada di kehidupan ini. Di video ini, gue nggak ada niatan sama sekali buat ngajak debat ataupun memaksa opini sendiri. Tapi, gue cuma mengajak kalian berpikir sejenak. Karena mungkin bukti keberadaan Tuhan itu ada di sekitar kita setiap hari. Cuma sering banget luput dari perhatian kita sendiri. Langsung aja masuk ke pembahasan. Ngomongin soal alam semesta, coba kalian renungin sebentar tentang planet kita dulu. Bumi kita tuh berada pada posisi yang presisi di tata surya atau galaksi kita. Nggak terlalu dekat ke matahari kayak Merkurius, dan nggak terlalu jauh dari matahari kayak Neptunus. Karena sedikit aja jarak itu berubah, kehidupan bakal mustahil ada. Planet-planet berotasi dan berevolusi dalam keteraturan yang luar biasa, musim berjalan sesuai ritmenya, dan pergantian siang malam yang terjadi secara konsisten. Nah, pertanyaannya, apakah semua peraturan yang sempurna ini benar-benar terjadi secara kebetulan, atau ada sebuah rancangan besar di balik presisi alam semesta ini? Hal kedua yang menarik perhatian adalah diri kita sendiri. Tubuh kita tersusun dari miliaran sel yang kerja otomatis. Jantung berdetak tanpa kita suruh, paru-paru bernafas tanpa kita perintah, tapi yang paling luar biasa adalah kesadaran. Kita bisa berpikir, bisa bermimpi, bisa berhalusinasi, bahkan bisa menangis dan mempertanyakan makna dari kehidupan ini. Pertanyaannya, kenapa manusia punya kemampuan yang unik itu? Dan dari mana datangnya kesadaran ini? Ternyata sampai detik ini, itu masih jadi pertanyaan terbesar bagi ilmu pengetahuan. Pernah nggak lo ngelakuin sesuatu yang salah, padahal nggak ada satu orang pun yang tahu, tapi tetap aja ada rasa nggak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang ngasih tahu lo kalau ini nggak benar. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai hati nurani. Dan menariknya, hampir semua manusia di bumi ini punya kompas moral yang sama. Walaupun mereka nggak berpendidikan, nggak berpengetahuan, atau bahkan mereka nggak punya orang tua sejak kecil yang berperan untuk membimbing mereka dalam hal kebaikan. Jadi seakan-akan ada nilai kebaikan yang udah ditanam dalam diri kita sejak lahir. Nah, pertanyaannya lagi, siapa yang nanam nilai-nilai itu dalam diri kita? Komen di bawah kalau lo tahu. Coba kalian lihat pola ini. Kenapa saat hidup kita berada di momen-momen paling berat, pikiran pengen nyerah gitu aja, keadaan buntu, dan semua jalan keluar masalah terasa tertutup, manusia secara alami justru mulai berharap kepada sesuatu yang tidak terlihat. Kalau dalam Islam namanya berdoa. Hal ini ngebuktiin bahwa kita secara insting mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Mungkin karena jauh di dalam lubuk hati, kita punya keyakinan kuat bahwa kita tuh nggak pernah benar-benar sendirian. Masalahnya, banyak orang pengen lihat Tuhan secara langsung atau lewat kasat mata. Tapi coba pikir, banyak hal-hal penting dalam hidup kita yang nggak bisa lu lihat, tapi lu akuin keberadaannya. Contohnya apa? Contohnya angin. Lu nggak bisa lihat angin, bro. Tapi kenapa lu akuin keberadaannya? Ya karena ada efeknya. Misalnya nih, pohon di atas bergoyang karena ada angin. Kalau hal sepele kayak gitu aja lu percaya ada suatu penyebabnya, lantas kenapa alam semesta yang besar dan luas ini tercipta, lu nggak percaya ada suatu penyebabnya? Itu menurut gua agak aneh ya. Contoh lagi, lu nggak bisa lihat cinta, lu nggak bisa lihat pikiran, dan lu nggak bisa lihat perasaan. Tapi lu tahu dan percaya kalau itu ada. Kenapa? Ya karena efeknya nyata. Dan mungkin keberadaan Tuhan juga seperti itu. Gua mau kasih lu satu pertanyaan terakhir buat dipikirin malam ini. Kalau semua yang ada di dunia ini pasti memiliki sebab, lalu apa sebab dari keberadaan alam semesta ini sendiri? Dari mana semuanya bermula? Dan kenapa ada sesuatu bukan tidak ada apa-apa? Pertanyaan ini udah dipikirin manusia selama ribuan tahun, dan mayoritas orang jawabannya selalu mengarah ke satu titik, yaitu Tuhan. Kesimpulannya, kepercayaan bukan sekedar soal melihat atau terlihat, tapi soal memahami,
Video ini bukan untuk memenangkan perdebatan siapa yang benar atau yang salah tentang keberadaan Tuhan, tapi sekedar pengingat bahwa terkadang kita selalu sibuk mencari bukti yang spektakuler, padahal bukti itu ada di lingkungan yang kita lihat setiap hari, di nafas yang masih kita hirup, dan di kesempatan hidup yang masih kita miliki saat ini. Makanya jangan lupa bersyukur. Oke, kalau video ini bikin lo berpikir, tulis di kolom komentar. Menurut gue, bukti terbesar keberadaan Tuhan adalah titik-titik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Zal dari Genzi Mindset. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.